Shalom teman-teman, hari ini kita berbincang-bincang tentang bagaimana kehidupan anak muda zaman sekarang ini. Apakah anak-anak muda di dalam gereja-gereja lokal kita, apakah mereka itu selalu setia, punya semangat yang berapi-api dalam melayani Tuhan, dalam setiap ibadah-ibadah di dalam gereja atau ibadah pemuda di gereja kita masing-masing. Dan hari ini kita akan kedatangan tamu yang menjadi narasumber kita di dalam podcast ini supaya kita tahu bagaimana anak-anak muda sekarang ini dalam menghadapi dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu teman-teman, mari saksikan perbincangan kami kepada hambanya, yaitu adalah seorang pengerja di dalam GPDI Firdaus Silijia, dan dia ini sudah berpengalaman 3 tahun melayani anak-anak muda di tempat ini, dan kita akan berbicara langsung nantinya kepada orangnya, dan kita akan menyaksikan dia setelah yang satu ini. Shalom Kasis. Shalom. Kita saat ini kita akan berbincang-bincang teman-teman, di mana ada seorang narasumber kita saat ini yang menjadi narasumber kita tentang bagaimana kehidupan anak muda dalam ibadah-ibadah di dalam gereja. Jadi gini Kasis, kita akan bertanya beberapa nantinya pertanyaan. Salah satunya yang pertama, apa sih yang membuat anak-anak muda sekarang ini malas-malasan untuk beribadah kepada Tuhan? Jadi ada beberapa faktor yang membuat anak-anak muda itu jauh dari Tuhan atau malas datang untuk beribadah, yaitu salah satu faktornya itu adalah mereka lebih cenderung untuk bermain HP atau banyak lagi faktor-faktor lain yang membuat Jadi mereka malas untuk datang beribadah. Kalau main HP ini apa yang membuat mereka itu tergiur atau bermalasan-malasan tentang HP ini Kasis? Apakah game online, apakah selain itu adakah? Jadi ada beberapa yang membuat hati anak muda itu terpikat dengan HP, yaitu karena di dalam HP ada yang namanya game, TikTok, dan beberapa lagi faktor lain yang membuat mereka terpikat dengan HP. Oh, berarti gini teman-teman, kadang anak muda ini juga salah satunya faktor mereka itu tidak mau datang beribadah kepada Tuhan itu salah satunya main HP, main game online, apalagi orang-orang yang TikTok. Jadi tidak salah sih sebenarnya TikTok itu, ya benar ya Kasis ya. Ya. Tidak salah sebenarnya main media sosial, tapi kita selalu bijaksana dalam menggunakan HP. Jadi gini ya Kasis, banyak juga anak muda sekarang ini yang sudah tergiur dengan dosa-dosa akhir zaman. Maksudnya gini, dosa akhir zaman ini contohnya anak muda yang sudah masuk ke dalam ranah dosa homoseks. Jadi mohon maaf kata ya, homoseks. Bagaimana kita selaku hamba Tuhan itu untuk membimbing mereka untuk kembali ke jalan yang benar, memberitahukan mereka kebenaran supaya mereka itu tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah di hadapan Tuhan. Bagaimana ekspresi kita Kasis? Mendoakan mereka Ya. dan kita juga bisa melakukan, kita bisa sharing-sharing dengan mereka tentang firman Tuhan supaya mereka dapat diubahkan dan lepas dari ikatan dosa. Oh, jadi maksudnya gini, kita hamba Tuhan itu berperan penting dalam mendoakan mereka ya, begitu ya Kasis ya. Jadi memang benar kata firman Tuhan juga teman-teman bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi memang sebenarnya doa itu paling penting buat anak-anak muda yang selalu merindukan pertolongan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Dan salah satunya tadi memotivasi mereka, dan mendoakan mereka ke jalan yang benar supaya mereka itu tahu apa yang mereka lakukan itu salah di hadapan Tuhan. Jadi juga ada beberapa anak-anak muda Kasiska, mereka itu rajin beribadah kepada Tuhan. Tapi sebenarnya mereka itu rajin beribadah kepada Tuhan hanya karena rutinitas. Bagaimana supaya mereka ini kita bisa sampaikan kepada mereka memang benar bahwa kalau kita beribadah itu bukan hanya sekedar rutinitas. Bagaimana ekspresi kita, bagaimana apa yang menjadi pelajaran yang harus kita sampaikan kepada mereka. Rutinitas mereka saja untuk datang beribadah itu tidak salah asalkan mereka datang, karena lewat nanti firman Tuhan, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita bisa kasih pengertian bahwa ketika datang beribadah itu tidak hanya rutinitas saja, tetapi kita harus mempunyai hati yang benar-benar sungguh-sungguh dan mempunyai kerinduan kepada Tuhan. Oh, jadi gini teman-teman, seseorang yang anak muda yang memang selalu rajin beribadah itu harus punya kerinduan. Iya. Artinya kerinduan beribadah, kerinduan kepada Tuhan, rindu menikmati hadirat Tuhan, rindu bersekutu dengan Tuhan untuk dapat melihat keajaiban mujizat yang daripada Tuhan. Jadi gini, pertanyaan selanjutnya gini saudara Siska, apa sih kegiatan-kegiatan selain ibadah di ibadah pemuda itu yang pernah kalian lakukan sehingga anak-anak muda itu kalian tarik agar mereka bisa datang ke persekutuan ibadah tersebut? Apa yang kegiatan yang pernah kalian buat? Kadang-kadang buat games seperti kuis-kuis Alkitab. Oh, jadi berarti
di saat-saat ibadah itu setelah ibadah ya. Iya. Berarti setelah ibadah baru ada kuis-kuis Alkitab, games Alkitab ya. Jadi memang membantu sih teman-teman. Sebuah pelayanan ibadah pemuda remaja itu bisa maju kalau aktivitasnya itu tidak hanya sekedar ibadah. Jadi membuat ibadah kita itu semakin wow, semakin kreatif. Jadi artinya kita juga sebagai mentor-mentor mereka atau hamba-hamba Tuhan yang melayani kepada mereka, kita bisa membuat mereka itu punya daya tarik tersendiri. Jadi mereka itu datang kepada ibadah pemuda, dan mereka juga bisa memetik apa yang menjadi poin-poin penting di dalam setiap ibadah lewat games, lewat setiap kuis-kuis Alkitab. Iya, Jadi sebenarnya kadang-kadang juga anak-anak muda ini seringkali berbicara ini dalam keluarga ya, seringkali dihalang-halangi oleh keluarga ini. Bagaimana pesan saudara kepada orang tua yang sering menghalang-halangi anaknya untuk beribadah kepada Tuhan? Karena saya pernah lihat kasusnya bahwa orang tua itu menahan anaknya tidak beribadah kepada Tuhan karena kemarin belum datang ke belum dikasih dalam pelayanan. Anaknya ini belum dikasih dalam pelayanan. Jadi ibunya ini atau orang tua ini dia bilang kepada anaknya, jangan lagi ke ibadah pemuda. Jadi bagaimana supaya kita bisa memberi pesan kepada orang tua yang seperti itu, Kak? Ya, jadi untuk orang tua yang selalu menghalangi anaknya untuk datang beribadah itu sebenarnya tidak boleh ya. Justru kita mendorong anak kita untuk datang beribadah supaya kelak dia dewasa menjadi seorang yang takut akan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Oh, berarti memang sebenarnya mindset orang tua juga, mohon maaf sebenarnya ya, kalau ada orang tua yang menonton video ini, bahwa memang kita sebagai orang tua berperan penting mendorong anak muda itu atau anak-anak kita itu datang kepada Tuhan. Karena ingat Bapak Ibu bahwa sebenarnya anak muda itu cepat sekali jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita tidak punya dasar iman yang benar, maka anak muda itu nantinya akan jatuh kepada jurang yang sama. Contohnya tadi homoseks itu ataupun seks bebas bagi anak-anak laki-laki itu banyak sekali dosa-dosa akhir zaman. Jadi apa pesan moral yang bisa kita bagikan kepada teman-teman pemirsa yang menonton video ini? Kasis, bagaimana sih supaya mereka itu punya kerinduan untuk datang beribadah? Janganlah kita lebih memilih memberi waktu untuk hal-hal dunia atau pengaruh-pengaruh dunia sekarang. Justru kita lebih memberikan waktu kita untuk Tuhan, supaya kita menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Jadi gini, kesimpulan dari apa yang menjadi pesan moral ini teman-teman, bahwa kata Kak Siska tadi bahwa kita harus memberi diri kita ini dalam arti ini kita memberi persembahan yang hidup. Karena Roma 12 ayat 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan, karena itu persembahan yang sejati. Jadi sebenarnya hidup kita ini anak muda, kita ini adalah persembahan. Jadi kalau persembahan itu harus kita kasih kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Jadi intinya pada hari ini teman-teman, di dalam podcast kita ini, bahwa kita akan belajar bahwa anak muda itu adalah tiang-tiang dari gereja ya Kak Sisya. Berarti sebuah anak muda itu, sebuah gereja itu tidak akan maju kalau tidak ada tiang-tiang gerejanya. Jadi tiang gereja itu, di dalam gereja itu adalah anak-anak muda. Jadi pada saat ini kita akan belajar bahwa anak muda lah yang menjadi penerus generasi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi cukup sekian saja saat ini teman-teman perbincangan saya terhadap narasumber kita hari ini sebagai pelayan Tuhan yang sudah dipakai Tuhan secara luar biasa dengan urapan Tuhan yang hebat. Jadi kita akan mengakhiri video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.